Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 2515064 dari kelas Praktikum Struktur Data kelas D. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan terkait tugas akhir percobaan judul 2 yaitu sorting. Nah, di sini tuh saya sudah membuat sebuah program yang mengimplementasikan apa yang udah dipelajarin pada praktikum kemarin. Jadi di sini saya membuat program mengurutkan data buku berdasarkan tahun terbitnya ya. Jadi di program kali ini itu saya memilih untuk menggunakan insertion sort gitu ya. Ya, biar lebih cepat aja sebenarnya. Oke, mungkin langsung aja masuk ke penjelasan daripada source code-nya. Jadi di sini tuh saya bagi menjadi dua fungsi di source code kali ini, yaitu ada pertama fungsi insertion-nya itu sendiri, kemudian yang kedua ada fungsi main-nya. Oke, jadi mungkin kita akan masuk ke penjelasan di fungsi insertion-nya. Jadi di fungsi insertion ini yang pertama itu ada looping, yaitu looping for i in range 1 dan line data. Apa sih maksudnya ini? Jadi ini akan melakukan sebuah loopingan ya, dimana satu ini mewakili ya indeks pertama ya. Kenapa nggak dari indeks ke 0? Karena indeks ke 0 itu dianggap udah terurut ya, jadi makanya kita langsung masuk ke indeks pertama, yang dimana indeks pertama itu berarti dia elemen kedua. Kemudian di sini akan sampai ke line data. Line data ini yang artinya itu panjang datanya, jadi dia akan sampai ke indeks yang terakhir. Kemudian di sini selanjutnya ada variabel key, yang dimana key sama dengan data i. Nah, jadi variabel key ini adalah tempat data sementara ya, yang nantinya itu bakal kita proses untuk diurutkan gitu. Jadi ini sebagai tempat penampungan sementara aja. Kemudian ada J. J di sini adalah elemen sebelum daripada key ini ya, data ini. Jadi di sini ya J sama dengan I sama dengan satu, yaitu di mana J ini elemen sebelumnya. Makanya dibikin I dikurang satu. Dan J ini yang akan kita gunakan untuk membandingkan dengan elemen daripada variabel key ini nanti ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke operasi yang utamanya nih. Jadi di sini ada while loop ya. Jadi while J lebih besar sama dengan 0 dan data J tahun lebih besar daripada key tahun, data J plus 1 sama dengan data J. Apa sih maksudnya? Nah, ini data J plus 1 ini artinya datanya itu akan bergeser ke kanan gitu. Jadi dia misalkan data J-nya ini lebih besar dibandingkan dengan key-nya, maka dia secara otomatis akan bergeser ke kanan. Karena di sini kita menggunakan sistem ascending ya. Jadi dia dari kecil terbesar gitu. Jadi dia yang paling kiri itu dia lebih kecil, kemudian semakin dia ke kanan, ke kanan, ke kanan, dia itu datanya itu akan semakin besar. Setelah kita akan menguruskannya pada program kali ini. Kemudian di sini ada J sama dengan satu ini akan kita gunakan buat membandingkan dengan data yang lainnya ya, data setelahnya gitu. Kemudian selanjutnya ada data J plus 1 sama dengan key. Nah, tadi yang key-nya data I, kalau misalnya kita udah dapet ininya nih, kita udah menjalankan ini, key-nya ini otomatis berubah bukan jadi data I lagi, melainkan jadi data J. Nah, dan proses ini akan terus diulang sampai dengan indeks terakhir daripada variabel yang nanti akan kita urutkan ya. Jadi dia akan terus ulang hingga akhirnya semua data itu bakalan terurut ya. Oke, mungkin kalau untuk insertion segitu aja. Kita akan lanjut ke fungsi main. Nah, fungsi main ini adalah fungsi utama dalam program kali ini ya. Jadi ini adalah kerangka dari sistem yang sedang kita buat. Jadi yang pertama itu kita akan membuat sebuah variabel bernama data buku ya. Dan ini adalah sebuah variabel kosong karena kan kita belum mengisi data-data bukunya, kita belum tahu ada buku apa aja gitu. Jadi kita akan buat ini sebagai variabel kosong. Kemudian di sini kita akan membuat try dan except ya, yang dimana try kita akan membuat sebuah variabel input
yang bakal diinputkan oleh user ya. Jadi di sini user bakalan diminta untuk menginputkan jumlah buku. Nah, kemudian ada accept value error. Jadi kan kita akan meminta user menginputkan jumlah buku yang dimana itu tuh harus menggunakan sebuah bilangan integer ya atau angka. Accept value error ini akan terjadi jika user itu menginputkan selain angka, dimana misalkan user itu inputin sebuah huruf misal, dia otomatis akan keluar value error ini dan akan keluar tampilan input hanya berupa angka, kemudian dia akan return ya, artinya programnya bakalan stop gitu dan user harus menjalankan pulang programnya. Kemudian selanjutnya ada kita buat lagi looping for ya, for i in range n. Kemudian selanjutnya ada looping while ya, looping while true. Kemudian di dalam while true ini kita akan buat try dan except lagi. Yang dimana kita di sini bakal membuat dua variabel baru ya, yaitu judul dan tahun. Nah, dua variabel ini sama-sama variabel yang harus diinputkan oleh user ya. Yang pertama itu ada judul. Judul ini harus diinputkan oleh user, kemudian ada tahun. Tahun ini user harus menginputkan tahun terbit dari buku tersebut menggunakan angka ya. Karena di sini kita ngeset ketentuannya yaitu integer, jadi dia harus angka. Kemudian kalau misalkan datanya udah dapet nih, udah dapet semua, dia itu bakal menambahkan data yang udah diinputkan oleh user tadi ya nih, menggunakan sintaks data buku ya, ini variabel ini tadi yang masih kosong, data buku dot append. Nah, ini akan menambahkan data-datanya itu ke dalam variabel yang kosong ini. Kemudian selanjutnya ada break. Break ini untuk menghentikan loopingannya nih, loopingannya yang while ini. Oke, selanjutnya ini ada accept value error. Nah, jika tadi misalkan user menginputkan huruf ya, sama aja kayak yang sebelumnya. Jika user menginputkan huruf nih di bagian yang tahun terbit, dia itu bakal otomatis muncul pesan input tidak valid, silakan masukkan kembali. Nah, fungsinya dari while loop ini adalah agar ketika user salah menginputkan, program itu gak langsung berhenti gitu. Jadi program itu bakal meminta kembali user untuk menginputkan sesuai dengan aturannya gitu. Sesuai dengan aturannya yaitu di mana angka. Jadi um, gak apa ya, lebih efisien aja gitu. Jadi user nggak perlu menjalankan ulang programnya dan harus mulai ulang dari awal. Hanya perlu untuk menginputkan kembali bagian yang salah aja. Oke, mungkin selanjutnya kita akan masuk langsung ke bagian ini ya. Ini udah masuk ke bagian-bagian yang akhir. Jadi di sini kita akan membuat sebuah output data sebelum diurutkan. Kemudian bawahnya ada for b in data buku. Ini for loop ya. Print f judul. Judul ini adalah ini yang bakal kita tampilkan nih. Ini karena dia ini tuh string ya. Kemudian di sini kita masukkan variabel judul ini yang tadi udah diisikan oleh user nih. Jadi kan dari sini dari apa variabel ini diisi user, dia akan bakal masuk ke sini ya. Kita akan tampilkan itu judul ini, kemudian tahun. Nah, jadi dia fungsinya looping for ini kan misalkan user tuh nggak cuma mau input satu buah buku aja gitu, jadi dia mau input bisa 5 gitu. Jadi fungsi looping for ini agar buku yang ditampilkan itu sesuai dengan jumlah yang diinputkan oleh user. Jadi misalnya ada 5 buku ya, yang ditampilkan ada 5 buku gitu. Ini nggak cuma satu yang ditampilkan. Kemudian setelah dari sini, ini kan data bukunya masih belum urut nih, masih data benar-benar data mentah dari usernya. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsi insertion sort yang tadi udah saya jelaskan di sini. Dia akan memanggil sini. Setelah itu kita langsung akan membuat sebuah output data setelah diurutkan ya berdasarkan tahun terbit. Dan kemudian kita akan membuat looping for lagi, yaitu for b in data buku. Kita akan nge-print lagi judul bukunya, kemudian nama tahun terbitnya. Nah, karena kita udah memanggil fungsi insertion sort ini, otomatis data yang ditampilkan sesudah
kita memanggil itu akan otomatis sudah terurut dan rapih gitu. Jadi nggak ngacak seperti sebelumnya gitu. Kemudian di sini ada fungsi untuk manggil main. Oke, mungkin langsung aja kita coba ya, kita coba running kodenya. Nah, oke. Di sini program bakal meminta user untuk memasukkan jumlah buku nih. Jumlah buku ya. Misalkan kita mau masukin 5. Oke, kemudian user akan diminta untuk memasukkan judul buku yang pertama, yaitu misalkan teknik digital. Kemudian user bakal diminta untuk memasukkan tahun terbit. Tahun terbit misalnya kita masukin 2005. Oke, jika sudah, ini sudah tersimpan data yang ini. Kemudian user bakal diminta lagi untuk memasukkan judul buku yang kedua ya. Misalnya yang kedua itu aljabar, matrix. Kemudian tahun terbitnya misalkan 2021. Oke, udah kita masukkan. Kemudian yang ketiga itu misalkan rekayasa angkat lunak ya misalkan. Kemudian tahun terbitnya itu 2024. Kemudian ada misal misalkan tahun 1997. Kemudian yang terakhir itu misalkan pengetahuan lingkungan tahun 2019. Oke, kemudian kita enter. Nah, otomatis dia bakalan langsung keluar ya outputnya. Jadi di sini kan ketika user ingin ketika user diminta untuk masukkan jumlah buku, misalnya user masukkan 5 gitu, program itu bakal otomatis meminta user untuk masukkan 5 buah buku ya. Kemudian di sini ada output data sebelum diunduhkan yang dimana yang pertama ada teknik digital tahun 2005, ada matrix tahun 2021 dan seterusnya gitu ya. Dan ini masih belum urut ya, masih acak-acakan, kayak dari tahun terbit itu masih acak-acak gitu. Kemudian karena kita tadi setelah kita membuat setelah kita menampilkan ini kita memanggil fungsi insertion, maka dia itu akan otomatis mengurutkan. Jadi dia itu bakal mengurutkan jadi seperti ini ya. Jadi ini ada data setelah diurutkan, yaitu yang pertama ada matematika diskrit tahun 1997, kemudian yang kedua ada teknik digital tahun 2005. Kemudian ada pengetahuan lingkungan tahun 2019, ada label matrik tahun 2021, dan ada rekayasa perangkat lunak tahun 2024. Dan ini udah urut ya secara ascending, yaitu dari bawah ke atas atau dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi datanya itu udah urut dan udah rapih. Nah, jadi mungkin ya udah sampai situ aja programnya. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.